Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat berawal pekan sekaligus selamat memasuki bulan Maret 2021 pada hari pertama bulan ini. Saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari merenungkan Injil Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang murah hati. Karakter Allah adalah karakter murah hati. Beberapa tahun yang lalu, Gereja Katolik sedunia merayakan Tahun Kerahiman dan temanya adalah Misericordia Sicut Pater, murah hati seperti Bapa. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, orang yang murah hati akan selalu memberi perhatian kepada orang lain. Ia tidak hanya akan memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan orang-orang lain di sekitarnya. Dia tidak akan mengabaikan kepentingan orang lain. Dia tidak akan mengharapkan bahwa segala sesuatu terarah kepada dirinya sendiri. Ia akan selalu berusaha memberi yang terbaik pada sesama. Di Indonesia seringkali kita dengar istilah negarawan. Seringkali yang diartikan dengan kata negarawan adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia lebih banyak memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Nah, murah hati saudara-saudari mestinya juga dalam arti tertentu kita katakan orang tidak hanya pikir dirinya sendiri, tapi lebih-lebih memikirkan orang lain. Murah hati adalah sifat Bapa, dan karena itu kita juga diharapkan memiliki kemurahan hati seperti Bapa sebagai standar, sebagai ukuran yang mesti kita pakai dalam hidup ini. Injil hari ini sekali lagi menyoroti tentang kemurahan hati. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati." Kemudian dijabarkan kemurahan hati itu di dalam sikap tidak menghakimi, di dalam sikap tidak menghukum, di dalam sikap mengampuni. Sebab memang kemurahan hati yang terbesar terletak di dalam pengampunan. Kemurahan hati sebagai kata lain dari kata belas kasih atau cinta kasih. Dia mendapatkan wujudnya yang terdalam, yang terbesar di dalam sikap mengampuni. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Allah sudah lebih dahulu murah hati kepada kita. Maka sebagai pengikut Kristus, anak Allah, mestinya kita juga menjadi cerminan belas kasih
Tuhan kepada sesama. Cerminan kemurahan hati Tuhan kepada sesama. Kemurahan hati ditandai di dalam sikap mengampuni, di dalam sikap tidak menghakimi, di dalam sikap tidak menghukum. Maka mari saudara-saudari, kita mencerna satu kata ini, murah hati. Kita bisa bertanya kepada diri sendiri, murah hatikah aku? Di akhir hari nanti, kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri dalam saat teduh, dalam saat menjelang doa malam, bertanya, murah hatikah aku hari ini? Evaluasi diri atau introspeksi diri semacam itu dalam saat teduh akan membawa kita kepada usaha untuk memperbarui diri tiap-tiap hari. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian bagian akhir dari Injil hari ini yang menurut saya itu adalah pedoman moral yang memang biasa dalam hidup kita. Di dalam keseharian kita. Tidak ada yang baru di situ. Kalau kita ingin dikasihi, kita mengasihi. Kalau kita ingin diampuni, ya kita mengampuni. Kalau kita ingin dibantu, kita membantu. Kalau kita ingin mendapat belas kasih, kita berbelas kasih. Kalau kita ingin mendapatkan kemurahan hati, kita juga harus memancarkan kemurahan hati. Saudari-saudara, saya ingin menutup renungan Mutiara Pagi hari ini dengan sebuah cerita. Moga-moga ini membantu kita untuk menghayati arti kemurahan hati, lebih-lebih sebagai standar untuk mengukur diri kita sendiri, sebagai standar untuk menghayati hidup kita sebagai umat beriman Kristiani. Ceritanya seperti ini. Ada seekor anjing terjebak dalam sebuah ruangan kaca. Ketika dia masuk ke dalam ruangan kaca itu, dia melihat ruangan itu penuh dengan anjing. Ia tidak sadar bahwa itu adalah bayangan dirinya sendiri yang terpantul dalam cermin kaca. Lalu melihat ada anjing lain, dia mulai menyalak, dia menggonggong dan mengeluarkan taringnya. Tentu saja semua anjing lain dalam cermin itu juga ikut menyalak, menggonggong dan mengeluarkan taring, persis seperti yang dia lakukan. Begitu melihat anjing-anjing lain di cermin itu, seolah-olah mengancamnya, mengejarnya, maka dia berlari, berputar di ruangan itu, sampai kemudian dia kelelahan, jatuh lalu mati. Sayang sekali saudara-saudari, anjing tadi harus mati konyol. Andai kata saat ia melihat anjing-anjing di ruang kaca itu, ia mengibas-ngibaskan ekornya tanda persahabatan, pastilah semua anjing dalam kaca juga akan berbuat yang persis sama. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini sabda Yesus. Maka mari saudara-saudari, kita melakukan seluruh aktivitas kita hari ini dengan tidak melupakan jiwa atau spirit dasarnya, yaitu kemurahan hati. Selamat berbuat baik hari ini. Salam 52. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau Bapa yang murah hati, yang senantiasa tidak memperhitungkan kesalahan dosa-dosa kami. Engkau sungguh bermurah hati, Engkau berbelas kasih. Engkau tidak menghakimi atau menghukum kami, tapi Engkau memberikan kami pengampunan. Lebih-lebih dalam masa prapaskah, masa tobat ini, Engkau meneguhkan kami untuk membarui diri terus-menerus untuk menjadi semakin sempurna, menjadi seperti Engkau sendiri, murah hati seperti Bapa. Semoga seluruh aktivitas karya dan pelayanan kami hari ini kami lakukan dengan semangat, dengan spirit dasar menjadi semakin murah hati. Tuhan, kami serahkan seluruh doa,
Dan harapan kami ini dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.